Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba membahas nasib tenaga honorer. Sejauh mana, seserius apa pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer di Indonesia? Inilah fakta yang bisa merubah nasib tenaga honorer di Indonesia. Yang pertama, pendataan non-ASN di Indonesia. Pada tanggal 24 November 2022, PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah memaparkan data non-ASN di Indonesia ada sebanyak 2.421.100 tenaga honorer. Ini dipaparkan di depan Komisi 2 DPR RI. Ada rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer paling lambat 28 November 2023. Akibat desakan-desakan pemerintah daerah, desakan-desakan teman-teman honorer, maka fakta yang kedua, pemerintah Menpan RB membuat 3 alternatif penyelesaian tenaga honorer. Yang pertama, diangkat semua tenaga honorer menjadi ASN. Yang kedua, diberhentikan semua tenaga honorer. Yang ketiga, diangkat sesuai dengan prioritas. Ketiga opsi ini, ketiga alternatif ini sudah sedang dibahas oleh para pejabat negara ini. Fakta yang ketiga, rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah kementerian sudah dilakukan untuk membahas nasib tenaga honorer, termasuk 3 alternatif yang diusulkan oleh Menpan RB. Rapat sudah dilakukan antara APKASI, APEKSI, APPSI, Kemenpan RB, BKN, Kemdagri, Kemenkeu, Kemdikbud, dan Kemenkes. Mereka sudah duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN. APKASI adalah para bupati, APEKSI adalah para wali kota, APPSI Asosiasi Pemimpin Provinsi Seluruh Indonesia, berarti gubernur, Kemenpan, menteri, BKN yang menangani kepegawaian negara. Semua sudah berkoordinasi. Baru yang kedua, rapat Menpan dengan DPD sudah dilakukan terkait dengan tenaga honorer. RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 10 DPR RI tentang tenaga honorer sudah dilakukan oleh Menpan RB dan BKN. Yang ketiga, RDPU, rapat dengar pendapat umum Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, BKN tentang tenaga honorer. Yang keempat, sudah dilakukan lagi rapat ataupun RDPU Komisi 9 DPR RI tentang tenaga honorer. Ini yang terakhir dilakukan oleh Menpan RB dan BKN pada tanggal 24 November 2022. Nomor 4, yang harapan kita yang sangat memungkinkan, yaitu rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 131A. Di sana disampaikan pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes. Artinya cukup hanya verifikasi dan validasi SK-SK para honorer. Hampir semua penentu kebijakan sudah membahas nasib tenaga honorer di Indonesia ini. Rata-rata para pejabat pemerintah daerah, pemerintah pusat, mereka mengatakan sangat membutuhkan tenaga non-ASN. Kalau sudah membutuhkan, lalu apa permasalahannya? Rata-rata pihak legislatif DPR RI sangat mendukung untuk diangkat tenaga honorer menjadi ASN. Lalu apa permasalahannya? Yang paling sulit adalah ketersediaan anggaran untuk menggaji tenaga honorer sesuai standar gaji P3K yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Inilah teman-teman, kalau saya ikuti perkembangan nasib daripada tenaga honorer ini,
yang sangat krusial, yang sangat fundamental menghalangi diangkatnya menjadi tenaga ASN adalah ketersediaan anggaran. Tetapi harapan kita, harapan teman-teman tenaga honorer, juga harapan daripada pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Pemerintah dapat memberikan solusi yang menjamin dan meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia. Saya percaya ketika tenaga honorer mendesak pemerintah, ketika semua komponen-komponen pejabat mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer di Indonesia, saya percaya akan menjadi baik, dapat solusi yang bisa menjamin meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.